Halo, perkenalkan saya Juan Yosua Tega Panggabean dengan NIM E11012111061. Pada video kali ini saya akan menjelaskan komentar saya mengenai materi yang sudah saya dengarkan. Yang pertama yaitu mengenai sistem media di Jerman. Di Jerman, media-media yang ada bergerak dengan independen mereka sendiri tanpa harus bergantung pada pihak yang lain. Yang kedua, media cetak Jerman tetap konsisten dalam produksinya karena mayoritas masyarakat Jerman yang masih memiliki tingkat membaca yang tinggi. Namun penting bagi media cetak Jerman untuk tetap beradaptasi pada perubahan teknologi. Selanjutnya, kolaborasi investigasi dengan masyarakat. Ini sudah dilakukan. Media dapat menerbitkan berita yang relevan dengan masyarakat itu sendiri. Dan yang selanjutnya, cek fakta internal, di mana ini merupakan langkah yang positif untuk menjaga kredibilitas berita. Namun tetap ada resiko subjektivitas dalam menilai fakta oleh ahli yang terlibat. Media-media di Indonesia dapat meniru independensi media Jerman agar tidak adanya ketergantungan pada pihak lain yang dapat mengurangi kualitas berita. Keterlibatan masyarakat dan pengecekan fakta juga merupakan hal yang penting supaya media menjadi rekan terpercaya masyarakat. Namun untuk penerapannya sendiri, media di Indonesia masih memiliki hambatan ekonomi karena situasi ekonomi yang belum stabil. Dan untuk keterlibatan masyarakat masih belum dapat dilakukan karena kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang cenderung masih rendah. Selanjutnya yaitu sistem media di Inggris. Polarisasi cukup jelas terlihat dalam sistem media di Inggris, tercermin dari kecenderungan dukungan terhadap partai politik tertentu. Keberagaman pandangan media merupakan hal yang penting dalam memberikan wawasan yang lebih luas pada masyarakat. Seperti media Daily Mail yang cenderung mendukung partai konservatif dan The Guardian yang mendukung partai buruh, di mana ini memberikan ruang untuk diskusi yang memungkinkan bagi masyarakat untuk membentuk pemahaman isu-isu politik. Namun, sisi negatif dari polarisasi yang terlihat terlalu jelas dalam media dapat menyebabkan pembentukan opini yang terpecah belah di antara masyarakat. Ketika media hanya membingkai berita sesuai dengan preferensi politik mereka itu. Risiko penyalahgunaan informasi untuk kepentingan politik juga semakin tinggi dan dapat mengganggu diskusi yang sehat di antara masyarakat. Penting bagi media untuk tetap menjaga kredibilitasnya, memberikan informasi yang seimbang, dan mendorong dialog yang konstruktif di antara masyarakat dengan berbagai pandangan politik. Hal yang dapat ditiru di Indonesia yaitu media dapat lebih aktif mewakili berbagai kelompok masyarakat dalam pemberitaan mereka. Seperti contohnya The Guardian yang fokus menyuarakan kepentingan buruh, sehingga suara-suara minoritas dapat didengar dan dihargai. Meskipun polarisasi media di Inggris menunjukkan beberapa dampak yang positif, perlu kita ingat kondisi politik, budaya, dan sosial di Indonesia sangat jauh berbeda dengan di Inggris. Oleh karena itu, adaptasi yang efektif dan tepat perlu dilakukan agar penerapan dapat dimaksimalkan. Yang terakhir yaitu Indonesia. Sistem media di Indonesia memerlukan perhatian serius untuk meningkatkan perlindungan dan kebebasan pers. Keberanian media dalam meliput isu-isu sensitif seringkali dihadapkan pada berbagai tekanan. Masyarakat Indonesia sendiri masih merasa perlu untuk menyuarakan pendapat mereka, di mana di sini berarti media menjadi penting dan dapat memberikan dampak pada masyarakat. Namun demikian, dilema yang dihadapi oleh media Indonesia terkait dengan netralitas pemberitaan. Netralitas media seringkali dipertanyakan berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, yang berpotensi mengganggu independensi media. Selain itu, ancaman terhadap keamanan jurnalis saat meliput juga masih menjadi kenyataan yang mengkhawatirkan, mengingat kasus-kasus penyerangan dan intimidasi yang terjadi karena ketidakpuasan satu pihak terhadap suatu berita. Persamaan dari ketiga negara ini yaitu keberagaman pandangan politik, baik Jerman, Inggris, dan Indonesia. Terdapat keberagaman dalam berbagai sudut pandang politik, di mana media-media memiliki kecenderungan mendukung partai politik tertentu. Dan perbedaan dari ketiga negara ini yaitu tingkat kebebasan pers. Jerman cenderung lebih independen, namun masih ada tekanan ekonomi yang mempengaruhinya. Di Inggris, polarisasi media menjadi faktor yang mengancam kebebasan pers. Dan di Indonesia, keamanan jurnalis dan intervensi pemerintah menjadi kendala yang utama. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.